Oke, kita berdoa. Oke, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami mau belajar. Berkatilah agar kami boleh mengerti dan kami boleh paham akan pelajaran yang akan kami pelajari, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Mana si Angga? Mana wajahmu? Tidak nampak wajahmu, Angga. Tunjukkan wajahmu yang ganteng itu. Oh, enggak. Oke. Jadi di sini sudah ada siapa? Sudah ada si Laura, ada si Angga, sama satu lagi siapa namanya? Yang namanya siapa namanya yang di Gideon ini? Di Gideon Matthew. Namanya Dek. Di unmute dulu, di unmute. Dek, halo. Dari absen dulu. Yang akunnya namanya Gideon Matthew. Kan ada si Laura tuh, ada si Angga, satunya lagi namanya siapa? Siapa Angga namanya? Angga Apa? siapa nama kawanmu yang cewek itu? Satu lagi Monik. Oke. Iya. Tapi si Monik ya, berarti baru 3 orang kalian ya. Monik, Angga, sama si Laura. Oke, 3 orang. Walaupun 3 orang nggak apa-apa itu. Yang penting udah ada kita di sini ya. Oke. Kita mulai pelajaran kita. Oke. Yang pertama, kalau kita melihat di sini kan ada PowerPoint-nya tuh ya, yang tulisannya informatika ya. Kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu ikon pengolah kata. Icon sebenarnya dibilangnya bukan ikon tapi icon, bukannya ikon ya. Ikon bahasa Bataknya ada lagi kan, tapi di sini dibilangnya icon pengolah kata ya. Jadi kalau kita, siapa tahu di sini komputer? Siapa yang tahu komputer? Coba ditunjukkan dulu tangannya, angkat tangannya yang tahu komputer, yang tahu cara penggunaan komputer. Coba, siapa yang tahu cara pakai komputer? Coba angkat tangannya. Kalau enggak, coba bilang oke, saya tahu. Ya, tahu Bang. Ya, coba. Si Angga tahu nggak cara menggunakan komputer? Laura tahu nggak cara penggunaan komputer? Cara pakai komputer? Hah? Laura. Hello. Tahu nggak cara pakai komputer? Tahu nggak? Tahu cara pakai komputer nggak? Siapa yang tahu cara pakai komputer selain Abang Tepen di sini? Selain Sir Stephen. Nggak ada. Cuman Sir Stephen aja yang tahu. Ya, sedih deh. Oke, ya udahlah, apa-apa. Hanya Sir Stephen yang tahu. Oke, kita masuk ya ke di sini ya, di dalam pertama ya. Nah, ayo, let's start. Are you ready? Ready. Ready untuk apa ini? Ready to study. Oke. Nah, kita yang pertama dalam ikon pengolah kata ya. Kalau
Angga ditanya sama gurunya, bagaimana cara kita menuliskan daftar pelajaran ya dengan rapi dan benar? Bagaimana caranya? Mungkin kita bikin di buku kan, kita bikin kayak apa namanya? Kita bikin lah daftar kan, daftar di situ begini begitu. Tapi kan itu kan capek kan, bikinnya lama lagi, ya kan? Bikin kolom-kolom, bikin garis-garis dulu, ya kan? Bikin garis miring, ya kan? Baru kita bisa bikin daftar dengan bagus. Tapi kalau kita lihat di sini, pengertian dari yang pertama, bab yang pertama, ya kan? Bab yang pertama itu masalah tentang hardware dan juga software. Nah, kalau kita lihat di situ kan, komputer itu tersusun dari perangkat-perangkat yang saling terhubung dan saling bekerja sama, ya. Dan perangkat-perangkat tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Ada hardware dan juga ada software. Nah, hardware ini apa? Hardware atau sering juga dibilang sama orang-orang perangkat keras. Ya, perangkat keras. Maksudnya perangkat keras apa? Ya, keras gitu loh kan. Dan bisa kita lihat dengan mata kita. Contohnya apa? Kayak layar monitor, terus mouse. Ini nih kayak gini, mouse. Ah, ini perangkat keras. Nah, karena dia itu bisa kita lihat dan bisa kita sentuh gitu loh. Nah, itu namanya perangkat keras. Oke? Paham? Yes? Understand? Yes, understand ya. Oke? Yes, understand. Oke. Oke, nah, jadi kalau kita lihat kan ada hardware yang sering dipanggil juga perangkat keras. Nah, perangkat keras ini sering juga kita panggil dengan apa tadi? Dengan mata kita atau perangkat keras ya. Jadi dia keras. Bisa kita pegang gitu loh. Bisa kita sentuh, bisa kita banting-banting juga. Nah, itu perangkat keras ya. Nah, sedangkan software atau perangkat lunak, nah ini nggak bisa kita lihat ya, ini nggak bisa kita lihat, dan itu adalah sebuah program, prosedur, dan ataupun tata cara pengelolaan data tersebut. Jadi kalau kita bilang software, nah kayak kita sekarang gunakan Google nih, kalau kita dari HP kan kita bisa gunakan Google gitu kan. Nah, jadi itu nggak bisa kita sentuh kan, kita nggak bisa sentuh, tapi ada. Nah, itu namanya perangkat lunak. Contohnya kayak ini, kayak Google kan sekarang kan. Nah, ini kan ada kalian kan, ini ada Bang Pepen, ini ada si Laura ya kan. Nah, jadi ini ada PowerPoint Bang Pepen. Nah, cara kalian melihat itu tinggal diginin aja, digedein. Nah, jadi dua jari digedein gitu. Nah, gitu, jadi kalian bisa nampak tulisannya ke bawah. Nah, jadi bisa kalian lihat itu, jadi bisa kalian tengok-tengok. Nah, ini namanya perangkat lunak gitu loh ya. Oke, jelas jelas, paham ya. Oke, nah, jadi kalau kita bilang kayak kan ada gambar nih kan, ada gambar di situ kan, ada gambar komputer, dan juga ada gambar kayak coding gitu, ada else, ada header 1.css. Nah, itu namanya perangkat lunak gitu loh, ada software namanya. Ya, kalau kita bilang dalam bahasa komputernya dibilang namanya software. Oke? Bukan soft tapi software ya. Oke? Apa namanya tadi Angga? Kalau perangkat yang keras, kalau perangkat keras kita bilangnya apa? Angga. Kalau perangkat keras kita bilang apa namanya? Itu hardware atau software? Hardware. Kalau software itu apa? Kalau software itu apa artinya? Perangkat keras atau lunak atau keras?
lunak. Perangkat lunak ya. Jadi kalau hardware itu dia perangkat keras yang bisa kita lihat dengan mata kita ya, pakai mata kita bisa kita lihat. Nah, dan bisa kita sentuh. Contohnya apa tadi? Kayak mouse. Mouse ini perangkat keras ya. Karena bisa kita pegang, bisa kita lihat gitu. Nah, sedangkan tadi kalau kita bilang software ya, kalau software itu nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi kalau kita lihat dengan mata kita tuh kita nggak bisa gitu loh. Tapi dia tuh sebuah pemrograman ya, dia sebuah program, sebuah alat yang kita gunakan dan juga berbasis prosedur kayak contohnya kan cara menghidupkan komputer gini dan begitu ya kan. Nah, oke, kita ke selanjutnya ya. Ke selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam hardware. Oke, kita akan bahas masalah hardware ataupun perangkat keras. Nah, perangkat keras kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini ada gambar komputer. Bisa tengok ya. Nampak kan? Nampak? 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 Nampak kan ada komputer di situ kan, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10 ya. Ayo, siapa yang bisa kasih tahu nomor 1 itu apa? Nomor 1. Ada yang tahu? Ada yang tahu nomor 1 itu apa? Angga, tahu nggak nomor satu itu apa? Nggak tahu. Ayo, Angga, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu apa nomor 1. Nah, nomor 1 itu namanya CPU ya. Nomor 1 itu namanya CPU. Kepanjangan dari CPU apa? Nanti kita pelajari, oke? Nah, jadi nomor 1 itu adalah CPU. Oke. Nah, nomor 2 itu namanya optical drive. Optical drive ya. Optical drive itu apa? Optical drive itu dia itu untuk memasukkan kayak kaset, CD, DVD. Terus kalau kalian itu sudah lama kali, itu namanya kayak apa namanya, floppy disk. Nah, itu udah lama sekali, tapi sekarang udah jarang dipakai, bahkan udah nggak pernah lagi kelihatan floppy disk itu. Tapi kan sering digunakan ya CD, DVD, itu pun sudah mulai jarang kan. Yang sering digunakan sekarang apa? USB ya kan, USB nomor 7. Nah, nomor 2 itu namanya optical drive. Nah, nomor 3, ada yang tahu nomor 3? Laura, tahu nggak Laura? Nomor 3 itu apa? Gambar nomor 3 itu apa coba? Tahu nggak namanya apa itu? Bukan langit ya. Itu bukan langit ya, bukan awan. Lain ya. Ayo, nomor 3, tahu nggak namanya itu apa? Layar komputer. Layar komputer. Iya, betul. Namanya layar komputer ataupun yang bisa disebut dengan monitor ya, monitor. Nah, jadi ditulis di situ ya. Ingat-ingat ya. Nomor 1 itu namanya CPU. Nomor 2 ya, nomor 1 namanya CPU. Ya, bentar ya. Abang tulis dulu ya. Di sini ya. Abang kasih input ya. Oke. Nomor 1 itu namanya CPU. Ya, ini namanya yang pertama. 1 namanya CPU ya. Ini yang pertama. Ya, yang pertama itu namanya CPU. Nah, nomor 2 itu namanya optical. Ya, namanya optical drive nomor 2 ya. Nomor 1 apa namanya tadi nomor 1? Nomor 1? Yang pertama tadi namanya apa? Yang nomor 1? Laura? Tadi nomor 1 namanya apa tadi? Apa tadi nomor 1?
Lupa lagi kan? Nah, tengok ya. Nggak kamu tengok ke HP-nya kan? Pasti nengok nengok pemandangan, nengok orang-orang di luar. Makanya nggak fokus. Ayo fokus ya. Masa kita udah online nggak bisa fokus juga, ya kan? Nah, ya yang pertama tadi namanya CPU. Nah, CPU ya, namanya yang pertama CPU. Oke, udah. Nah, yang kedua namanya optical drive. Udah. Ya, optical drive. Nah, optical drive ini sering kita masukkan yang namanya kaset, CD, ya kan? Kayak kalau dulu ada namanya floppy disk. Nah, floppy disk kalau dulu. Nah, kalau sekarang udah jarang-jarang. Ya kan, sekarang orang-orang sering pakai flash disk, ya kan? Pakai flash disk. Nah, itu yang nomor 2, oke? Nomor 3 tadi apa tadi nomor 3? Angga? Monitor. Monitor ya. Monitor. Suaranya nggak jelas, Pak. Seven suaranya nggak jelas. Kurang Pak. jelas ya. Coba dikencangin itunya, volume di situ karena di saya juga lagi monitoring di HP. Jadi ya di saya jelas soalnya. Coba di speaker di situ, coba kalau enggak pakai headset, kalau ada headset lebih bagus sebenarnya. Kalau ada headset, ya, kalau ada headset lebih bagus pakai headset karena bakalan kedengaran lebih jelas dan juga bisa fokus gitu loh. Ya. Oke. Oke. Kalau kurang jelas pakai speaker HP. Kalau kurang jelas pakai speaker HP, ya kan? Bisa pakai headset kayak yang lagi share pakai hari ini. Karena share pakai headset juga, jadi bisa dengar dengan fokus. Dan juga bisa ada mikrofonnya. Nah, ini mikrofonnya. Ya. Jadi nggak Oke. kedengaran di sini lagi ya. Oke. Dipakaikan headset aja dulu kalau misalnya apa kurang jelas. Lo dengar? Jelas ya dengarnya ya? Ya. Ya kan? Jelaskan dengarnya kan? Pakai headset kan? Karena udah langsung di telinga dia. Gini. Apanya? Apanya Laura? Kedengaran ya? Mama bisa di bawah, jadi kayak gitu. Dengar? Oke. Udah jelas? Udah jelas ya? Kalau ditanya jawab. Oke. Nah, itu nomor 3 kan? Nomor 3 adalah monitor. Nah, nomor 4, ada yang tahu nomor 4? Ada yang tahu nomor 4? Bisa aja di sini nomor 1 tadi apa? Bikin ada monitor. Ayo, nomor 4. Nomor 4 ini apa tadi? Nomor 4 mouse. Mouse. Pintar. Nah, nomor 4 itu mouse. Mouse kan? Namanya mouse. Nah, mouse itu Oke, bentar dulu ya. Oke, sudah. Karena banyak suara-suara di luar, jadi harus di-mute ya. Jadi kalau ketika Sir tanya, oke, kalau Sir nggak nanya, nggak usah di open mute-nya, di-mute aja dulu. Di-mute, di silent aja dulu. Karena mengganggu yang lain nanti ya. Laura di-mute aja dulu, Laura. Di-mute aja dulu. Mute dulu. Laura, di-mute aja dulu. Ya, di-mute aja dulu ya, nanti ketika Sir tanya aja baru dibuka mute-nya ya. Oke, kalau lagi di kelas, kalau lagi Sir jelaskan, nggak usah di open mute-nya ya, langsung masih di mute aja. Yang ini loh, yang ini ya, nggak usah dibuka ya, ditutup aja. Oke, kalau misalnya apa ya, ininya ditutup aja kalau Sir lagi ngomong. Kalau Sir lagi ngomong ini ditutup aja. Kalau Sir lagi nanya, nah baru dibuka. Oke? Oke. Kalau Sir tanya baru dibuka ya. Kalau Sir nggak nanya, nggak usah dibuka. Oke? Karena nanti dia banyak suara-suara dari luar. Ada orang ngobrol, ada suara motor yang ngeng, yang kencang kali ya kan. Jadi keganggu nanti. Sir nggak bisa didengar karena suaranya bising gini. Ya iyalah, ya kan? Nah jadi, oke, untuk kita bisa jelas ya. Nah, jadi yang
4 itu namanya tadi kata si Angga mouse. Nah, betul. Nah, itu namanya adalah mouse. Nah, untuk nomor 5, ada yang tahu nomor 5? Nomor 5, ada yang tahu jawabannya? Coba di unmute baru dibuka, dibicarakan, diomongkan. Ayo. Nomor 5. Keyboard. Iya, keyboard ya. Cara tulisannya keyboard. Nah, kayak gitu tulisannya. Oke. Jadi nomor 5 itu keyboard ya. Nah, keyboard ini yang sering dipakai di komputer yaitu ketika untuk apa namanya? Mengetik, ya kan? Mengetik contohnya kayak bikin nama kita, bikin kelas, bikin apa lagi? Bikin tulisan-tulisan, cerita, ya kan? Nah, itu menggunakan namanya keyboard. Nah, oke. Nah, tadi penggunaannya mouse itu apa? Penggunaan mouse itu untuk mengarahkan apa? Pointer, ya. Jadi kayak ada namanya pointer. Nah, pointer itu kalau pointer itu misalnya kayak contohnya dia itu warnanya kecil putih. Nanti kita pelajari ya kalau misalnya kita di apa ya? Kalau misalnya kita udah ketemu di sini di sekolah, nah jadi kita ke atas udah ada lab komputernya, jadi nanti bisa praktekkan keyboard mana, cara tangannya bagaimana. Jadi nggak, kalau kita mengetik di keyboard itu dia nggak tuk 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 satu segini kan, nggak kayak tuk 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 tuk, nggak, tapi ada tangannya ada kayak rumusnya, jadi kayak cepat dia nanti tulisannya kayak oh di sini oke, begini, oh begini gitu, jadi cepat dia. Oke. Nah, itu nomor 5. Nomor 6, ada yang tahu jawabannya nomor 6? Ayo, nomor 6. Speaker. Iya, speaker. Angga betul. Speaker. Nah, jadi nomor 6 itu namanya speaker. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tahu penggunaan speaker itu untuk apa? Ayo, coba dibuka itunya, mic-nya. Ada yang tahu nggak penggunaan speaker untuk apa? Ayo, angkat tangannya coba. Ya, angkat tangannya. Coba dikasih tahu sama Sir. Ada yang tahu nggak penggunaannya speaker untuk apa? Untuk mengeras suara. Iya, untuk mendengar pengeras suara ya. Jadi kalau misalnya kita di komputer kita kan, kita putar lagu gitu kan. Contohnya lagu-lagu rohani gitu ya kan. Nah, jadi bisa kita dengar ya kan. Nah, jadi dari situ, dari speaker. Nah, jadi kalau nggak ada speakernya nggak bisa dengar suara. Ya nggak bisa lah, namanya juga harus pakai speaker kan. Makanya kalau di komputer itu ada speakernya, kalau di HP kita ada speakernya, udah langsung di situ speakernya. Tapi kalau dari komputer ya harus pakai, kita beli dulu speakernya, baru kita colokkan, baru kita pasang ya kan. Itu nomor 6, betul. Nah, nomor 7, ada yang tahu nomor 7? Nomor 7 ada yang tahu nggak? Ayo jawab, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak nomor 7 itu apa? Apa itu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada? Nyerah ya. Oh, jadi nomor 7 itu ya, nomor 7 itu namanya bukan USB tapi flash drive. Nah, namanya flash drive, bukan USB. USB itu yang di ujungnya. USB itu yang di ujungnya. USB itu yang ini. Nah, ini USB ini. Nah, ini USB yang putih-putih ini. Nah, ini namanya USB. Tapi kalau yang seluruhnya itu namanya flash drive ya. Kalau semuanya itu yang di nomor 7 itu namanya flash drive. Tapi kalau USB hanya yang putih ini aja, yang ini loh. Nah, yang ini aja yang USB. Ini aja yang USB. Tapi kalau semuanya itu namanya flash drive. Flash drive, bukan USB ya. Jadi USB itu yang ini aja, yang ini nih, yang ini. Yang ini aja yang USB ini. Ini yang putih-putih ini yang USB. Tapi kalau seluruhnya semuanya ini namanya flash drive. Oke? Jelas ya? Oke, tahu semuanya ya. Oke, namanya apa tadi? Namanya nomor 7. Yang nomor 7 itu namanya apa?
Ayo, yang nomor 7 namanya apa tadi? Nama yang nomor 7 itu? Flash drive ya, flash drive. Cara pelafalannya flash drive. Drive ya, flash drive. Oke. Nah, nomor 8. Oh, masa nggak ada yang tahu nomor 8? Ayo, nomor 8. Ada yang tahu nggak? Coba dibuka speakernya. Dibuka speakernya, dibuka mikrofonnya. Ada yang tahu nomor 8? Kaset. Kaset ataupun Disket. iya, disket, kaset, disket, CD, ya kan, DVD. Nah, bisa dibilang CD, kadang juga DVD, ya kan. Kadang kita bilang juga apa tadi? Kaset, ya kan. Tapi kalau kita bilang kaset, kadang-kadang orang mikirnya kaset itu untuk yang di lantai. Itu ya kaset ya, bukan ya? Itu kaset ya. Nah, itu kaset ya, bukan kaset ya. Oh. Nah, jadi kaset kan CD, DVD ataupun kita bilang kaset, bukan keset ya untuk yang di lantai ya, tapi kaset. Oke. Nanti kalian bilang kan, ini apa namanya nomor 8? Keset. Oh, bukan, tapi kaset ya. Bisa bilang juga DVD. Nah, sekarang itu jarang-jarang udah jarang orang pakai CD ya kan, udah jarang orang pakai DVD. Nah, tapi orang lebih sering pakai tadi kan flash drive, bukan pakai CD lagi. Udah jarang-jarang orang pakai CD sekarang kan, betul ya kan. Orang sudah mulai jarang pakai CD, pakai DVD. Sekarang orang lebih suka buka HP YouTube ya kan, YouTube langsung dari sini kan, YouTube, Netflix ya kan. Nah, dari sini kan abang kayak sekarang bisa ketengok kan, ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa kan. Abang lihat kan ini di sini, abang juga Google Meet dari sini dari HP juga, jadi abang lihat kalian gitu loh. Oke. Nah, jadi itu dia nomor 8. Ayo nomor 9 yang terakhir, nomor 9. Ada yang tahu nomor 9? Apa nomor 9? Printer. Print. Printer. Iya, printer. Printer ya. Jadi nomor 9 itu printer ya kan. Nah, printer itu kegunaannya untuk apa? Ada yang tahu kegunaan printer itu apa? Untuk mencetak gambar. Untuk mencetak gambar. Bagus, pintar. Nah, jadi kegunaan printer itu untuk mencetak gambar, untuk mencetak kata-kata ya kan. Jadi semuanya bisa printer itu. Jadi gunanya untuk mencetak ya. Jadi gunanya itu untuk mencetak, semuanya dicetak. Contohnya kalau kita mau mencetak gambar, gambar apa? Gambar kartun bisa. Kita mau mencetak puisi bisa. Kita mau mencetak apa lagi? Mau mencetak apa? Cerita pendek bisa. Jadi semuanya bisa dicetak ya kan. Tapi harus ada printernya dulu. Kalau nggak ada printernya bagaimana mau dicetak ya kan? Nanti masa kita mau mencetak tapi nggak ada printernya ya kan? Harus ada printernya dulu. Nah printernya itu terkonek dengan ataupun dia kesambung dengan komputer ya kan. Nah tadi makanya jadi kalau kita lihat di sini peralatan nomor 4 ya, peralatan nomor 4 dan juga peralatan nomor 5. Kalau kita lihat situ kan 4 tadi, apa nomor 4 tadi? Apa tadi namanya? Yang nomor 4 itu? Ada yang tahu nomor 4 tadi namanya apa? Mouse ya kan? Mouse. Nah, jadi mouse itu mouse dan juga nomor 5. Tadi nomor 5 apa? Keyboard. Jadi mouse dan juga keyboard itu tuh peralatan input ataupun peralatan masukan. Jadi ketika kita mengklik, ketika kita klik kanan, klik kiri ya kan. Jadi ketika kita klik kanan, klik kiri itu ada dia interaksi ya kan. Kalau misalnya kita klik kiri apa, klik kanan bagaimana. Jadi ada dia interaksinya ya kan. Itu namanya input ataupun kita masukkan. Makanya kalau kita ketik-ketik ya kan, kita ketik di Google gitu kan, YouTube, baru kita enter. Nah, jadi masuk itu jadi apa yang kita ketik dia masuk ke dalam komputer. Nah, itu namanya peralatan input. Nah, nomor 1
2, 7 dan juga 8 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Nah, itu merupakan peralatan proses dan penyimpanan ya, ataupun namanya memori. Ya, kita bisa bilang namanya memori. Nah, peralatan nomor 1 tadi apa tadi? Yang pertama, nomor 1 apa tadi namanya? Ada yang ingat? Si Angga ataupun si Laura? Tadi ada yang tahu? CPU. CPU. Nomor 2 dari O. Optical drive. Iya, nomor 1 CPU, nomor 2 optical drive ya. Ayo, abang klik lagi di sini ya. Bentar ya, kita bikin lagi ya. Yang pertama itu ya CPU, yang kedua itu optical drive, ya kan? Oke, jadi ya kan kayak gini kan. Jadi nomor 1 itu CPU, nomor 2 itu optical drive. Nah, dan juga nomor 7. Tadi nomor 7 apa namanya? Nomor 7 Flash drive. iya, flash drive. Ya kan? Nah, nomor 7 flash drive. Nomor 8. Ada yang tahu nomor 8 tadi? Barusan kita bahas. Nomor 8 disket ataupun CD ya kan, CD terus DVD ataupun kaset ya. Bentar ya, kita coba dulu sini ya. Nah, ini dia. Jadi nomor 1 CPU, nomor 2 apa nomor 2? Optical drive. Nomor 3 flash drive. Nomor 8 CD, DVD dan juga kaset. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 7 dan nomor 8 itu tuh merupakan proses ataupun penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita mau simpan di laptop kita ya kan, kita mau simpan lagu, kita mau simpan apa lagi? Contohnya kita mau simpan kayak film. Nah, bisa bisa melalui nomor 1 ya kan. Nomor 2 misalnya kita mau kayak men-share untuk ke orang lain gitu kan, optical drive. Nah, kita masukkan CD kita masukkan kaset kita ya kan, baru kita simpan di situ. Nah, yang nomor 7 ya kan, yang nomor 7 itu sering kali kita pakai untuk sehari-hari ya kan. Misalnya kita mau simpan apa? Simpan foto, simpan film, simpan lagu-lagu. Nah, bisa di nomor 7 kita pakai, dan juga CD dan DVD. Jadi itu proses penyimpanan ya, jadi dia diproses dan juga dia disimpan gitu loh. Nah, nomor 3, 6 dan juga nomor 9 itu merupakan peralatan output ataupun keluaran ya, keluaran. Nomor 3 apa nomor 3? Ada yang tahu nomor 3? Ada yang tahu namanya nomor 3 apa? Ada yang tahu nomor 3 apa namanya? Ayo, Angga. Monitor ya, monitor. Nomor 6. Speaker. Nomor 9. Printer. Nah, jadi nomor 3 apa tadi? Monitor. Nomor 6 Monitor. speaker. Dan juga nomor 9 apa tadi? Printer. Nah, jadi monitor, speaker dan juga printer itu tuh perangkat keluaran. Apa yang dikeluarkan, Bang? Nah, kalau di monitor apa yang kita klik ya kan, misalnya kita mau nonton film ya kan, bisa nggak kita nonton film melalui printer? Bisa atau enggak? Hah? Misalnya kita mau nonton film nih, tapi kita cuma punya printer, bisa nggak? Nggak bisa ya kan, karena printer itu penggunaannya untuk mencetak gambar, jadi nggak bisa. Jadi kalau kita mau nonton film, kita mau nonton YouTube dari mana? Dari monitor. Kok printer? Nggak monitor dong ya kan, tapi dari apa tadi, dari monitor bukan dari printer ya kan. Nah, masa kita menonton film dari printer? Nggak bisa dong ya kan. Masa kita nontonin printer
cetek. Nggak bisa kan, tapi kita dari monitor, makanya kita bisa nengok monitor, kita lihat. Nah, ini yang di HP ini juga monitor. Nah, ini namanya monitor juga. Nah, ini semuanya ini namanya monitor. Nah, jadi itu namanya monitor ya. Oke, nah speaker. Kalau misalnya kita mau mendengarkan musik ya kan, kita play music, kita play apalagi kayak contohnya lagu-lagu ya kan. Nah, itu keluarnya dari speaker. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cetak gambar, kalau kita mau mencetak gambar gitu, dari mana keluarnya? Perintah. Dari printer. Kalau kita mau cetak-cetak gambar kayak gitu kan. Nah, jadi itu dia. Oke, kita review lagi ya. Siapa cepat deh dapat ya. Oke. Ya, Miss. Sama kasih. Halo, Miss. Oke. Nomor, siapa yang tahu nomor 4? Nomor 4, siapa yang tahu nomor 4? Mouse, iya. Siapa yang tahu nomor 5? Keyboard. Keyboard. Siapa yang tahu nomor 1? CPU. Iya, CPU. Siapa yang tahu nomor 7? Flash drive. Flash drive, bukan flash drive. Flash drive. Nomor 8. Nomor 8, Anita, nomor 8. Disk. CD. CD ataupun disket ya kan. Nah, oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Kita masuk ke software ataupun perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ya. Kita masuk dalam perangkat lunak sekarang. Tadi kan perangkat keras ya kan. Yang tadi kan perangkat keras ataupun hardware ya kan. Nah, sekarang kita masuk dalam software ataupun perangkat lunak. Nah, jadi kalau kita masuk dalam, kalau kita bilang kan, jadi kalau misalnya kita gunakan ini semua, contohnya ya, kalau kita gunakan semua ini, apakah bisa kita menghidupkan komputer? Kalau kita hanya punya CPU, kita punya optical drive, kita punya monitor, kita punya mouse, kita punya apa lagi? Kita punya keyboard, kita punya speaker, kita punya flash drive, kita punya CD. Bisa nggak kita hidupin komputer? Bisa nggak? Bisa. Bisa? Oh, siapa yang bilang bisa? Katie. Katie bisa bilang, kalau misalnya kita punya monitornya, kita punya CPU-nya, kita punya keyboard, mouse, kita punya semua yang ada di dalam gambar itu 1 sampai 9 kita punya semua. Bisa nggak kita jalankan komputernya? Bisa. Bisa. Oh, tapi jawabannya sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Kenapa kok nggak bisa, Bang? Tapi kan kami punya semuanya. Aku punya mouse, aku punya keyboard, aku punya monitor, aku punya CPU, aku punya speaker. Kok nggak bisa, Bang? Iya, nggak bisa kalau tidak ada perangkat lunak. Nah, kita kan masih membahas masalah perangkat keras gitu loh. Jadi hardware-nya kita pelajari, tetapi kita akan pelajari perangkat lunak ya. Jadi kalau kita punya perangkat keras, tapi kalau kita nggak punya perangkat lunak, nggak bisa hidup dia. Ya, kalau kita punya perangkat kerasnya, tapi kalau kita nggak punya perangkat lunaknya, oh nggak bisa hidup itu komputernya. Harus ada perangkat lunaknya. Ya, contoh-contohnya kalau, nah di sini ada gambar cara menghidupkan komputer. Ya, jadi kita di sini punya cara-cara menghidupkan komputer ya. Yang pertama, CPU ataupun hardware-nya dijalankan, ya kan? Baru kita ke perangkat dalam komputer ataupun hardware bekerja. Nampak kan di situ gambarnya kan? Ya kan? Nampak kan orang-orang, nampak kan di situ kan? Nah, jadi ketika CPU hardware dinyalakan, ketika kita tekan tombol powernya, nah
peralatan di dalam CPU itu dia akan bekerja, dia akan bekerja, dia akan bilang sama dari CPU kan, cilik, kita pencet lah kan tombolnya kan, langsung dia kirim signal dia. Oh, hey, kita mau dihidupkan, kita mau dijalankan, eh, ayo kita jalankan, kita jalankan komputer kita jalankan lah kan. Jalanlah dia ke RAM, dari RAM dia jalan ke sini, dari sini dia jalan ke sini, dari sini dia bilang ke sini, ya kan. Kayak misalnya kita bangun pagi kan, oh, bangun pagi kita kan, langsung otak langsung bilang ke perut, saya lapar, saya mau makan. Oh, jadi dibilang lah kan, oh, saya lapar mau makan gitu loh. Jadi kita pergi makan, ya kan. Contohnya lagi, kita baru bangun pagi kan, langsung kita haus kan. Jadi otak kita itu bilang sama kita, oh, kau udah bangun dan kau haus, makan dulu katanya kan. Oke, jadi dibikinlah kita makan, dan juga kita minum. Contohnya kan, bangun pagi-pagi langsung, aduh, aku mau ke kamar mandi lah, mau kencing, mau pipis. Aduh, langsung lah kan, langsung otak kasih tahu ke tubuh kita, saya mau kencing. Langsung ke kamar mandi, kita ke kencing. Nah, sama kalau kita tanpa ada software, komputer nggak bisa nyala. Kenapa? Karena dari CPU hardware dinyalakan, ya kan? Perangkat dalam komputer ataupun hardware itu bekerja. Ketika dia bekerja, baru dia ke program komputer, softwarenya, baru dia bilang kan, komputer bilang hardwarenya bilang sama softwarenya, software, kau hidup, kau nyala, soalnya kita sudah mau dinyalakan, ya kan. Nah, jalanlah dia, baru dia bilang, oke, kami akan jalan, kata software, kami bekerjalah mereka kan, mereka bekerja. Baru dari software bilang ke monitor, oke, monitor, kami udah siap, kamu nyala, kata software. Oke, langsung nyalalah monitornya. Contohnya kayak gini kan, kak guru tekan tombol power, dia mati. Ketika kak guru tekan tombol lagi, dia hidup, ya kan. Nah, langsung ke Google Meet gitu. Jadi kalau kita tekan tombolnya di dalam HP, dia ada hardware, ada hardware yang bekerja. Jadi ketika abang tekan tombol power di sini, ini kan mati sekarang. Ketika tekan tombol lagi, jadi dalam sini dia langsung bekerja. Oke, bekerja, cari langsung jadi ke software, bangunkan monitor, langsunglah ke monitor kan, kayak gini langsung materi dia kan. Nah, harus ditekan, baru masukkan fingerprint. Nah, ada fingerprint yang di belakang sini untuk lock up. Nah, jadi begitu sih cara kerjanya software, ya. Nah, ketika kita di dalam monitor, nah, jadi ada tampilan di dalam monitor. Nah, nampak kalian itu? Ada kelihatan? Ada. Oke. Nah, jadi ini tuh tampilan desktop Windows 10, ya, tampilan dari Windows 10. Nah, kalau kalian lihat di yang warna merah, yang lingkaran warna merah, nampak kata warna merah? Ya. Ada kata yang warna merah di situ? Yang lingkaran warna merah nampak ya, di bawah yang kecil kali di pojok, yang di tangan gini loh, yang lagi kayak gini ada orang kan, ada di tangannya di sini. Nah, itu namanya tombol start. Nah, di tombol start itu kita jumpa apa aja? Kita bisa ketemu dengan yang namanya tampilan kotak pencarian, ya. Kita bisa melihat kayak aplikasi-aplikasi di situ, ya kan. Kita bisa lihat juga, apalagi kita bisa lihat banyak, ya kan. Di situ ada cuaca, ada tanggal, ada apa lagi, ada icon-icon, ya kan. Nah, terus kalau kita lihat yang di lingkaran warna ungu, ada lihat lingkaran warna ungu? Ada kan? Nah, lingkaran warna ungu itu, nah, itu namanya icon namanya, ya, icon. Nah,
di icon itu kita bisa ketemu ya kan, contohnya ada banyak. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh-contoh software atau perangkat lunak. Nah, jadi ini dia. Jadi kalau kita di sini lihat ada contoh-contoh perangkat lunak ya kan. Nah, selain software, software adalah program ya kan. Kita bilang kan software kan program, betul? Nah, software itu juga sebagai prosedur ya kan. Kita kan tadi lihat di sini kan. Nah, di sini kita lihat kan. Nah, software atau perangkat lunak, ini kan, software atau perangkat lunak, ya, ini nggak bisa kita lihat dengan mata kita nggak bisa tengok dengan mata kita gitu loh, kita nggak bisa tengok dengan mata kita nggak bisa kita tengok, jadi nggak nampak dia, tapi apa, tapi sebuah program, sebuah prosedur, dan juga sebuah tata cara pengelolaan kan, dan dari data tersebut. Oke, jadi di sini bisa kita lihat dengan jelas. Nah, jadi apa itu hardware? Hardware ataupun yang sering dipanggil dengan perangkat keras bisa kita lihat dengan mata kita. Sedangkan software ataupun perangkat lunak, ya, ini tidak dapat kita lihat dan adalah sebuah program ataupun prosedur dan juga tata cara pengelolaan data. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh software, ya kan? Ada beberapa contoh software atau perangkat lunak. Ada yang tahu yang di W itu apa? Yang di logo pertama. Ada yang tahu? Itu logo apa? Angga tahu? Itu logo apa? Tahu nggak Angga? Nggak tahu. Nah, yang pertama itu, ini tuh namanya, ya, bentar ya, saya bikin dulu ya. Nah, ini dia. Namanya ini adalah Microsoft Office Word. Nah, yang pertama ini nih, ini ya. Itu tuh namanya Microsoft Office Word. Nah, apa gunanya atau apa fungsinya? Fungsinya untuk kita mengetik kata-kata. Contohnya kalau kita mau bikin puisi, kita mau bikin cerita pendek, kita mau bikin novel, nah, kita mau bikin surat. Nah, itu menggunakan Microsoft Office Word. Namanya Word ya, Word. Oke. Nah, yang kedua ini namanya Microsoft Office Excel. Namanya Excel ya, Excel. Nah, Microsoft Office Excel ini, kalau tadi yang Word ya, kalau tadi yang ini untuk mengolah kata-kata, nah yang ini mengelola angka ya. Kalau yang ini untuk mengolah angka, yang ini nih, yang ini untuk mengolah angka, yang ini ya, yang X ini, oke, yang ini tuh untuk mengolah angka, oke. Kalau yang ini untuk mengolah kata, yang ini untuk mengolah angka. Namanya apa? Microsoft Office Excel ya, Excel. Oke. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Yang ini ada yang tahu nggak ini apa ini? Ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu namanya itu apa? Ada yang tahu? Tak ada? Enggak. Nggak ada yang tahu. Itu namanya Windows. Nah, namanya Windows Media Player. Nah, kalau kita tadi tengokkan yang Microsoft yang W itu untuk Word ataupun untuk kata-kata, yang X itu untuk angka-angka. Nah, untuk yang ini, nah ini itu kalau misalnya kita punya lagu, kita punya apa lagi? Kita punya lagu, terus kita punya video, ya kan? Nah, kita mulainya di sini ataupun kita playnya di sini. Ini namanya Windows Media Player. Jadi kalau kita punya video, kita punya gambar-gambar, ya kan? Kayak kita mau bikin full gambar-gambar. Nah, itu tuh mulainya di Windows Media Player. Nah, di sini. Nah,
Ada juga ini yang kayak apa namanya? Ada yang tahu ini gambar gambar apa? Tahu nggak gambar apa itu? Mana? Hah? Es krim, cone es krim. Yang di jalan-jalan itu loh, yang sering kita ketemu di jalan-jalan kan, misalnya ada perbaikan jalan kan, pasti dipakai itu, pasti dipasang itu kan. Nah, tapi itu bukan untuk itu, berarti itu untuk polisi bang. Misalnya ada yang rusak gitu, berarti itu untuk itu ya? Bukan. Nah, itu yang kuning ini, yang ini ya, ini tuh itu tuh namanya VLC ya, itu namanya VLC. Nah, VLC ini apa? Ini gunanya untuk apa? VLC ini sama kegunaannya sama kayak ini, sama kayak US Media Player. Jadi dia itu memulai ataupun dia itu untuk video, untuk film, untuk musik bisa kita gunakan. Oke, namanya apa tadi? VLC ya, namanya VLC. Oke, dari catat ya, dan catat namanya VLC. Oke. Nah, terus ini yang di bawah ini, yang di bawah yang ada PS. Nah, Keyboard. ada yang tahu ini gunanya untuk apa? Apa guna keyboard? Keyboard. Ini di pada huruf. Ada yang tahu yang PS ini apa artinya? Nggak ada. Keyboard. Bukan. Ini tuh namanya Photoshop. Nah, Tolong. oke. Jadi itu gunanya untuk Photoshop ya. Photoshop itu gunanya untuk apa? Photoshop itu gunanya untuk kita kalau misalnya kita mau bikin wajah kita makin cantik ya kan. Misalnya kita mau membuat gambar-gambar yang yang ganteng-ganteng kayak gini. Nah, ini kan ini tuh dibuatnya di Photoshop gitu ya. Namanya apa? Photoshop. Oke. Adobe namanya Photoshop ya. Nah, yang PR ini, ada yang tahu namanya PR apa artinya? Ada yang tahu PR artinya apa? Pekerjaan? Apa artinya PR? Pekerjaan? Rumah. Pekerjaan rumah. Bukan. Iya, PR artinya pekerjaan rumah. Tetapi di sini yang logo PR ini ya, yang logonya goyang-goyang sekarang di layar kalian. Nah, itu tuh namanya Premiere. Nah, kalau Premiere ini digunakan untuk ketika ada yang mau apa? Ada yang mau edit video. Kayak misalnya di film-film gitu, nah, jadi digunakanlah Premiere gitu loh. Jadi Premiere ini digunakan untuk aplikasi untuk membuat film gitu loh. Jadi kalau misalnya ada film-film gitu, nah yang digunakan itu inilah Adobe Premiere yang ini loh. Nah, inilah yang digunakan mereka untuk membuat video gitu ya. Nah, terus ada juga AI. AI ini artinya apa? Yang AI ini ya, AI ini namanya Illustrator ya. Nah, Adobe Illustrator. Nah, Illustrator ini oke, bentar ya. Karena ada yang tidak di mute. Tolong di mute dulu semuanya ya ketika lagi dijelasin. Oke, biar bisa kawan-kawan yang menjelaskan. Oke, udah di mute dulu ya. Nika di mute dulu. Oke, ada mute dulu. Terus si Angga di mute juga. Oke, nanti ketika bertanya baru dibuka lagi mute-nya ya. Oke, Angga di mute dulu. Oke, Mika di mute dulu. Di mute. Oke, sudah ya. Nah,
Oke, udah di mute ya. Nah, jadi yang AI ini namanya Illustrator ya. Nah, ini tuh digunakan kapan? Ini tuh digunakan ketika kita mau membuat kayak ini ilustrasi-ilustrasi gini. Nah, ini tuh digunakan di sini di AI ini. Nah, digunakan di sini. Nah, tuh kayak buat kayak gini ya kan, terus membuat kayak gini, membuat begini. Nah, oke, tolong dulu di mute, Dek, tolong dulu di mute bentar ya, lagi menjelaskan, tolong di mute dulu. Iya, tolong di mute dulu ya, di mute dulu ya. Tolong di mute dulu ya. Oke, ini yang tenaga ini, yang apa ini namanya siapa Bu? Yang ini loh, yang ini loh, kuku apa namanya, bentar ya, yang ini yang Itu pesan Revan ya, Itu dia, Erlangga. bukan ini sih enak kali kalau ada ini. Ngomong apa kunci? baru masuk ini. Enak kali kalau ada kayak gini. Si Revan itu ya. Revan ya? Bisa jadi. Nih kecil baru. Nah, aku mau ku mute nggak bisa ke mute dari sini. Di unmute terus sama dia. Coba bilang bisa. Udah dibuka. Oke. Tolong ketika Kak Guru lagi saya lagi jelasin, di mute dulu ya. Oke, di mute dulu ya. Nanti ketika udah apa baru di unmute aja, oke? Ketika lagi buka tanya jawab, itu siapa namanya? Si Revan ya? Itu Revan ya? Nggak dapet. Revan di unmute dulu tolong. Ya. Iya, oke, udah ya. Jangan di unmute ya. Nanti itu bising nanti ya. Oke. Biar sernya jelasin dulu, oke? Jadi yang AI ini Illustrator. Nah, ini tuh untuk membuat gambar-gambar kayak gini. Nah, jadi untuk membuat gambar-gambar kayak gini, nah itu menggunakan yang ini, yang Illustrator ini ya. Oke. Terus yang ini, yang ide ini namanya Adobe InDesign. Ini namanya InDesign. Nah, ini tuh digunakan untuk kapan? Ini tuh digunakan untuk merancang buku. Ya, pembukuan, membuat letak majalah. Nah, itu namanya kita menggunakan ini. Oke. Kita menggunakan yang InDesign. Oke. Nah, yang ini yang kayak mikrofon ini, nah ini tuh untuk alat perekam suara. Contohnya kayak Sir mau nyanyi, Sir nyanyi lah, oh ya Tuhan, oh ya Tuhan. Nah, jadi menggunakan ini. Oke, ini namanya, kalau kita bisa bilang namanya recorder ataupun recording ya. Jadi kita begini bisa menggunakan ini, oke? Nah, itu namanya recorder ataupun recording. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kan ada di sini ada ikon-ikonnya, ada yang lingkaran-lingkaran itu kan, ada yang lingkaran warna ungu. Nah, itu namanya icon. Nah, ini namanya perangkat lunak. Ini namanya semuanya ini adalah icon, ya. Semuanya itu adalah icon, oke? Nah, sementara yang di sini ini namanya icon di dalam desktop, oke? Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, jadi kalau kita menggunakan komputer, ya, kita bisa menggunakan komputer itu untuk yang pertama bisa kita tonton, kita bisa nonton film, ya kan? Kita bisa nonton film, kita bisa kayak adik yang kecil ini kan, dia lagi nonton lagi nonton apa dia? Dia lagi nonton apa di sini dia? Mungkin lagi nonton Maeli ataupun Mak Betty. Ya Angga. Ya kan Angga? Ya lagi nonton Mak Betty di sini makanya kayak gitu kan Angga. Nah, kita juga bisa kirim email ya kan? Kita bisa kirim email di dalam komputer kita. Kita juga bisa bikin planning. Nah, kayak abang-abang di sini kan dia lagi bikin grafis gitu kan. Tapi kita di tahun ini ataupun di pelajaran kali ini kita akan belajar yaitu masalah
menggunakan mengetik. Kita akan belajar mengetik kita akan mengetik di mana? Kalau kita mengetik di mana tadi kita? Mengetiknya di Microsoft Word ya. Jadi kita akan mengetik di sini ya. Kita akan menggunakan ini Microsoft Word untuk mengetik. Oke? Jadi sampai situ pelajaran kita, dan minggu depan kita akan mulai belajar mengetik. Oke? Kita akan mulai untuk bagaimana caranya kita bisa mengetik dengan bagus ya. Jadi sampai ke pelajaran kita. Nah, ketika nanti kita tetap muka ya, ketika nanti kita tetap muka, nanti saya ya berharap bahwa kita semua bisa corona ini cepat selesai lah, biar kita bisa masuk sekolah lagi kan, ya bisa biar bisa diajarkan cara mengetik. Oke? Ya, oke. Kita sudahi sampai di sini dulu pelajaran kita yang ini, ya kan? Nanti baru kita masuk ke dalam pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Inggris. Oke. Boleh istirahat dulu ya. Masih ada sekitar 1 jam lagi waktunya, atau bagaimana ya? Masih ada sekitar waktu kita sebentar lagi ya untuk kita absennya ya. Oke. Kita absensi dulu ya. Oke, kita absensi dulu ya.